Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Honda CR-V. Mobil ini datang dalam keadaan yang kusam dan buram pada bagian bodi mobilnya. Untuk bagian kolong dan kaki-kaki mobil juga kotor. Waktunya untuk di-detailing agar bersih dan kinclong lagi seperti baru. Yang pertama, kita setting dulu ke hidrolis untuk melakukan proses undercarriage detailing. Pada proses pembongkaran ini pun juga sudah kita urutkan, jadi nantinya saat pemasangannya kembali tidak akan tertukar dari yang roda depan ke belakang, kanan ke kiri. Selain keempat roda ini kita turunkan, pada bagian roda cadangan juga akan kita turunkan sekalian agar pembersihannya bisa menyeluruh dan total. Selesai kita bongkar dan seperti inilah kondisi kolong dan kaki-kakinya. Terlihat kotor sekali, tidak enak untuk dilihat, kesannya seperti kurang terawat dan sudah lama tidak dibersihkan. Kotoran dan kerak-kerak atau oksidasi yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan tinggi 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga kerak, noda, pasir yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Pada proses penyemprotan ini kita lakukan secara detail dan teliti agar hasilnya maksimal dan dapat menjaga kotoran-kotoran yang letaknya sempit di sela-sela kolong kaki-kaki mobil. Setelah selesai pembersihan menggunakan HPC, lanjut ke proses degreaser. Pembersihan menggunakan degreaser atau cairan penghilang kerak dari Meguiar ini kita bersihkan menggunakan media kuas agar dapat menjaga kotoran-kotoran yang letaknya lebih sempit lagi. Jadi pembersihan pada kolong kaki-kaki mobil ini lebih detail dan juga lebih menyeluruh. Biasanya pada bagian kolong kaki-kaki ini di samping kerak juga ada bagian cipratan-cipratan oli di dekat ruang mesin. Pada pembersihan undercarriage ini biasanya memakan waktu 3 hingga 4 jam, tergantung bagaimana kondisi dan seberapa parah kolong kaki-kaki masing-masing mobil.
Dan lanjut, sekarang beralih ke proses pembersihan pada bagian roda atau velg dan bannya. Sebelumnya kita semprot menggunakan high pressure cleaner terlebih dahulu untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga pasir yang menempel. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan degreaser dan juga tar remover untuk mengangkat kerak-kerak dan juga noda aspal yang menempel pada bagian dinding-dinding velg. Pada pembersihan ini kita harus teliti juga hingga ke bagian dalam lubang baut dan juga sela-sela lekukan-lekukan velg. Untuk bagian bannya nanti juga akan kita sikat agar bersih dan hitam kembali. Kemudian sekarang dilanjutkan lagi dengan proses engine detailing yang pertama. Proses pembersihan ruang mesin ini kita menggunakan cairan engine degreaser dari Meguiar untuk mengangkat kerak-kerak dan juga noda cipratan oli yang ada di ruang mesin. Pembersihan menggunakan engine degreaser ini kita menggunakan media kuas untuk dapat menggosok dan juga menjangkau kotoran yang letaknya sempit. Pada pembersihan ruang mesin ini kita harus ekstra hati-hati karena banyak sekali sensor, kelistrikan dan juga soket yang tertanam. Jadi harus hati-hati pada saat membersihkannya, tidak boleh sembarangan. Setelah selesai kita bersihkan, lanjut ke proses pemasangan masing-masing roda ini kembali. Next, lanjut lagi ke proses pembersihan pada bagian seat belt. Untuk seat belt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran dan juga noda daki yang menempel pada seat belt mobil. Kotoran-kotoran yang ada di seat belt ini selain tidak enak untuk dilihat, dia juga dapat memicu timbulnya gatal maupun alergi pada saat digunakan. Dan next, sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi yang pertama ini bertujuan untuk membersihkan seluruh bodi mobil dari pasir dan juga noda-noda yang menempel pada bodi sebelum kita lanjut ke proses polis bodi dan lain-lain. Karena kotoran-kotoran ini jika tidak dibersihkan bisa mengganggu jalannya proses detailing selanjutnya. Dan lanjut, sebelumnya pada bagian interior mobil juga sudah kita bongkar mulai dari jok karpet dasar dan trim-trimnya.
Sekarang lanjut lagi ke proses pembersihan pada karpet dasarnya. Untuk bagian karpet dasar ini kita cuci menggunakan high pressure cleaner, kemudian kita sikat dan juga sampo agar wangi dan makin bersih karpet dasarnya. Kemudian untuk bagian trim-trim juga akan kita bersihkan menggunakan all purpose cleaner bagian luar dan bagian dalam trim-trim mobil ini. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian jok. Untuk jok mobil CR-V ini dia sudah terbuat dari bahan kulit, jadi proses pembersihannya cukup cepat dan mudah. Pada pembersihan media kulit seperti ini kita menggunakan all purpose cleaner dari Macguire dan juga menggunakan spon magic untuk dapat mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di permukaan kulit jok. Setelah kita bersihkan, dan seperti inilah hasil atau perbedaannya. Bagian yang kanan belum kita apa-apakan dan yang kiri sudah kita bersihkan. Lihat jelas perbedaan dari warna peach yang ditimbulkan, sangat jauh perbedaannya. Next, lanjut ke proses pembersihan pada bagian plafon. Untuk plafon mobil ini kita bersihkan menggunakan tornador untuk dapat mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di plafon mobil secara maksimal. Selain itu, pembersihan menggunakan tornador ini 100% dijamin aman karena tidak akan menimbulkan luka atau bekas goresan pada bagian plafon mobil. Pada pembersihan plafon ini kita harus hati-hati dan juga teliti agar tidak ada bagian yang terlewat, karena jika kelewat sedikit saja pasti akan menimbulkan belang pada plafon mobil. Next, lanjut ke proses pembersihan pada bagian lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda sisa makanan yang ada di lantai dasar mobil. Pada bagian pembersihan lantai dasar ini, kita harus teliti dan juga hati-hati karena banyak sekali pengkabelan kelistrikan, sensor, maupun soket yang tertanam di lantainya. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini seperti sisa makanan dan juga pasir-pasir
Jika tidak segera dibersihkan, dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan bisa mengundang serangga, menimbulkan bau apek atau tidak sedap, dan juga memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian lantai dasar mobil, sehingga lambat laun akan menyebabkan terjadinya lantai dasar jebol. Setelah selesai, lanjut ke proses pemasangannya kembali. Untuk pemasangan seluruh bagian interior ini kita pasang sepresisi mungkin dan juga serapi mungkin agar rapat dan tidak ada bagian interior mobil yang goyang. Selain itu, setelah kita pasang tidak akan terlihat perbedaan dari yang sudah kita bongkar dengan yang belum. Dan sekarang lanjut ke proses poles bodi yang pertama, yaitu proses compounding. Proses compounding ini tujuannya untuk mengkoreksi seluruh bagian cat bodi mobil atau menghilangkan dari jamur dan juga baratan-baratan halus yang menempel pada bodi, sehingga warna aslinya makin keluar dan juga gloss yang ditimbulkan pada cat bodi mobil makin kinclong. Next, sekarang lanjut ke proses poles body step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk mengkoreksi dan juga menghilangkan cacat minor atau baratan halus yang biasanya masih tersisa. Selain itu, tampilan glossy akan jauh lebih meningkat.
Sekarang tiba saatnya untuk proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan debu-debu akibat oksidasi ataupun residu yang menempel pada cat bodi mobil. Dan sekarang lanjut ke proses finishing tahap terakhir, yaitu proteksi. Untuk bagian kaca mobil akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlac. Glass coating ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca dan juga lebih mudah untuk dibersihkan dari kotoran dan juga air yang menempel. Bagian bodi mobil akan kita proteksi menggunakan wax dari HD Epoxy. Wax ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sekaligus memunculkan glossy yang maksimal pada cat bodi mobilnya, sehingga tampilannya wet look dan terlihat sangat kinclong sekali.
kasih banyak kepada beliau pemilik Honda CR-V ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.